Woi, apa nih? Be, ini kita lihat ini bisa jadi jubahnya kolong wewe. Wah, Terpal sarung mobil ya. ada terpal sarung mobil. Berarti yang punya mobil nih yang buang. Udah nggak salah lagi. Ya. Kan kita coba melihat dari jarak agak sedikit dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam buat para penonton Bang Sigit Channel yang ada di mana aja. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya ya, para penonton yang masih setia pantengin channel Bang Sigit dalam keadaan sehat walafiat dan gak ada kekurangan satu apapun. Apalagi kalau rezekinya ditambahin. Betul nggak? Para penonton Bang Sigit Channel yang ada di mana aja, kali ini saya masih ada di bantaran aliran Kali Karangsatria. Di depan saya itu selonjoran bangunan yang tadi dan sejak kemarin udah kena bongkar ame eksavator, yang akhirnya menyebabkan bangunan bekas perpustakaan juga beberapa kelas itu dibabat habis dengan alasan ada di bantaran aliran Kali Karangsatria, teman-teman. Bisa kita lihat di depan kita ini ancuran-ancuran dari genteng, kaso, dan beberapa pajangan-pajangan yang sempat ngegantung di dalam bangunan yang udah dibongkar ini masih kelihatan, dan ada juga yang udah kena ketindian ame genteng-genteng ya teman-teman. Memang kalau diceritain lagi perkara aliran kali atau daerah aliran sungai itu nggak lepas sejarahnya dan perkembangannya itu banyak banget dan penuh ame cerita. Cuman pantengin cerita tentang aliran Kali Karangsatria berkat beberapa data. Kalau saya lihat sih sumbernya juga bahwa desa Karangsatria yang dulunya itu bernama Karangcongok dan berubah menjadi Karangsatria menyimpan satu buah situs, teman-teman. Saya sih nyebutnya situs ya. Dan situsnya itu yang ini nih. Nah, ini teman-teman, saya bilang ini situs ya karena ini adalah aliran yang memang udah dibuat sejak zaman kolonial Belanda. Menurut peta dari tahun 1903, aliran ini udah ada. Memang nggak selebar yang sekarang kita lihat ya, tapi memang udah ada. Cuman sekitar semeter atau 2 meter lah. Nih, saya kasih lihat jembatan yang ada di ujung dari aliran kali ini, teman-teman. Ini aliran sebenarnya hulunya itu ada di dekat Kalimalang ya.
bahkan bisa tembus. Soalnya kalau diceritain ini kali udah ada sejak zaman kolonial Belanda. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini hulunya ya. Hulunya itu bisa saya sebut Kalimalang sih ya ketemunya ya. Di Bekasi kota, dan dia ngelewatin Ganda Agung, terus jadi ini jembatan nih, ini jembatan yang satunya lagi itu ketemu pintu air teman-teman. Nah, di situ permasalahannya, harusnya yang namanya pintu air kan nggak ada banyak lumpur ya, tapi ini banyak banget lumpur. Yang disayangin, normalisasi aliran kalinya itu cuma sampai jembatan ini. Nih, jembatan ini nih. Yang ada di dalam komplek perumahan Bumi Anggrek kalau saya nggak salah sebut. Oke, kita balik kamera ke belakang. Jadi aliran yang sekarang kita lihat dan dirasain udah bukan berfungsi sebagai pengairan persawahan dan bukan pengairan perkebunan, melainkan sebagai tempat sampah atau tempat lumpur. Kesadaran masyarakat memang makin lama malah makin jongkok buat orang yang pelakunya masing buang sampahnya sembarangan ya. Kalau yang nggak buang sampah di kali mah tenang, aman-aman aja. Tapi kalau yang buang sampahnya di kali, udah pasti itu kesadarannya kurang. Bisa dipastikan orang sejenis itu, semacam itu, biasanya orang yang belum tuntas dengan kehidupannya. Karena sampahnya aja buang sembarangan ya. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Mudah-mudahan setelah normalisasi di Karangsatria ini dari ujung sono tuh, ya, dimulai dari ujung sono tuh, pintu air Mangga kalau nggak salah, sampai yang di belakang saya nih jembatan. Setelah ini nggak ada lagi orang yang buang sampah sembarangan. Soalnya bakal sia-sia kalau misalnya kalinya dikeruk, sampahnya diangkat, lumpurnya dipindahin juga. Kalau misalnya buang sampahnya masih sembarangan, percuma. Oke teman-teman, jangan lagi buang sampah sembarangan. Kalau bisa, semua pasti pada punya handphone. Kalau ada yang buang sampah kelihatan kena muka, ada yang lempar ke kali, siapapun rekam, kirim ke Instagram saya teman-teman, biar saya yang rekam, biar saya yang coba viralin orang yang buang sampahnya itu siapa. Kirim ke Instagram saya, DM Instagram saya dengan nama Bang Sigit. Silakan teman-teman. Memang dari dulu masalah sampah dan penataan bantaran tuh sejak beberapa tahun yang lalu, bantaran kali di sekitar Jalan Karangsatria tuh memang sering jadi titik penumpukan sampah. Tuh kan, jelas kan? Padahal pemerintah kabupaten khususnya, walaupun rutin gak rutin ya, emang selalu ngebersihin. Ya walaupun nggak begitu maksimal, tapi setelah ini yang udah maksimal, semoga nggak ada lagi sampah. Berarti nggak cuma di aliran ini teman-teman. Harusnya di sepanjang aliran ini sampai ketemu perbatasan kabupaten dan kota itu dibongkar, diangkut lumpur-lumpurnya. Juga kalau nggak salah tuh di tahun 2019 ya, tahun 2019 itu pernah ada longsor di tepi Jalan Karangsatria teman-teman. Saya dapat info itu nimbulin macet banget
yang benar-benar signifikan. Wah, teman-teman tahu nggak signifikan? Sehingga itu pemerintah Kabupaten Bekasi itu waktu mesti nganggarin duit keluar 10 miliar buat ngebagusin lagi infrastruktur dari pondasi jalan, termasuk ngelebarin badan jalan sekitar 3-5 meter. Makanya sampai itu nggak keulang lagi, yang namanya bantaran aliran kali, daerah aliran sungai, sepadan jalur kali, kanan kiri itu diusahain dengan segera. Kita minta sama pemerintah provinsi kek, pemerintah kabupaten kek, desa kek, atau siapapun, atau kesadarannya yang masing menempati di bantaran sungai itu dirapihin atau ditertipin, yang pasti sekaligus juga dikasih solusi. Jadi memang kalau dilihat keseluruhan dari apa yang tadi coba saya kemukakan atau saya kasih pendapat ya. Ini sih cuma pendapat doang. Saya kasih tarik kesimpulan tuh, kalau secara historis memang secara historis dan sosial ya ini berhubungan banget. Kali Karangsatria yang di Tambun Utara ini bukan cuman memiliki peran sebagai aliran air. Jadi ini perannya nih kali ini bukan cuman aliran air doang, tapi juga merupakan ini lingkungan yang paling sering terkena dampak dari limpasan air, sampah juga erosi. Udah di sini kalau banjir kiriman penuh, ditambah orang juga buang sampah sembarangan, apalagi sampai akhir adanya erosi, karena memang kanan kirinya tuh nggak ada tanggul. Semoga setelah ini dinormalisasi, langsung dibuatin tanggul kanan kiri dari bibir Kali Karangsatria yang menurut saya ini adalah legend, kali legend yang ada di Tambun Utara. Dari beberapa orang warga coba saya temuin tadi, ada yang coba saya tanya terus dia mau jawab, ada juga yang saya tanya dia ogah ngejawab, tapi ada satu atau dua yang dia jawab bilang begini. Saya kan tanya, Kali Karangsatria tuh yang di Tambun Utara kan sering penuh sampah sama lumpur. Kira-kira faktor apa sih yang jadi kebiasaan warga sehingga banyaknya sampah juga lumpur? Nah, lalu itu warga bilang sederhana aja, dia bilang katanya, ini kebiasaan jelek orang-orang buang sampahnya ke kali. Iya kan? Itu kebiasaan buang sampah ke kali. Udahnya di atas banyak sampah masyarakat, begitu sampah dibuang ke kali, akhirnya jadi sampah masyarakat juga itu aliran kali. Luar biasa. Tapi nggak nutup kemungkinan dari hulu juga ini banyak kiriman ya. Kalau lagi air tinggi, air kencang itu dorongan air kan lumayan ya. Batu aja bisa didorong, apalagi cuman lumpur. Jadi yang banyaknya ini lumpur-lumpur yang ada di aliran kali itu dorongan dari hulu teman-teman. Itu nggak bisa tutup mata juga ya. Tapi yang jadi pertanyaan, masa sih di hulu nggak ada pintu air ya? Semut. Mana semut? Aduh.
Lalu ada lagi nih bangunan liar nih di bantaran kali ini. Nah, ini yang jadi permasalahan. Baik itu sarana apapun yang namanya di pinggir kali, yaitu statusnya bangunan liar ya. Kurangnya normalisasi dan pemeliharaan berkala. Nah, ini salah satu dari pemeliharaan berkala dan normalisasi, teman-teman. Semoga setelah adanya normalisasi aliran kali yang sekarang lagi dikerjain ini menjadi solusi, nggak ada namanya banjir, air naik ataupun sampah lagi yang ngambang di aliran kali Karangsatria. Sesuai dengan perintah Pak Kades, jangan lagi ada sampah di antara kita. Teman-teman, di sini ada pohon sawo nih. Lagi tuh saya punya rumah, pohon sawo gede banget. Sekarang ini pendek aja udah pada numbu ini sawonya nih. Sawo kecil-kecil begini, sawo apa namanya? Sawo kecik. 2 bulan lagi lah ini panen nih. Awas semut rangrang, semut rangrang, semut rangrang. Posisi. Mangga golek, mangga golek. Ini yang banyak buahnya, Pak. Lagi. Rek. Ini, Pak. Mundur. Oke teman-teman, ini sekarang giliran pohon mangga yang ada di seberang ya. Sedikit-sedikit dirapin. Woi. Dan sekaligus dikeduk buat lumpurnya teman-teman. Yang tadi udah saya jelasin ya di awal ya.
memang permasalahannya itu selalu lumpur dan lumpur. Kalau di normalisasinya itu berkala, insya Allah ya cuman satu sih kuncinya, mau nggak gitu buat berkalanya menormalisasi aliran kali. Kan pakai duit juga ya, pakai anggaran ya. Oke, tarik B, tarik B, tarik. Ini sampahnya perumahan ini dan sekolahan. Ini tadinya mungkin kantin apa? Ya, ada kantin tuh. Oke, teman-teman, aliran air udah mulai semakin ini juga nanti akan lancar ya. habiskan ini teman-teman ya. Woi, jangan dihajar dulu be, yang depan be. Tarik dulu, tarik. Ini nanti selanjutnya akan Tarik, teman-teman. Karena masih ada bagian daripada sekolah ini. Bagian daripada sekolah. Ambles. Wah, ada batang pohon tua tuh. Lancar. SLTA atau yang pasti Sekarang pohon yang di sini. tanahnya menggunakan sebagian Tarik. menggunakan Woi. tanah pengairan. Pohonnya ditumbangkan itu. Nah ini. Kalau ini nanti ditumbangkan juga ini. Kalau ini bukan pohon mangga teman-teman. Aduk. Simalakama. Buah simalakama ini. Kalau menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman ini buah apa coba? Yang buahnya nggak bisa dimakan itu loh teman-teman. Yang suka ditanam di perumahan, buahnya bagus. Oke, sepertinya ini di detik-detik menjelang mendekati ini ya teman-teman ya, jembatan nih. Nanti kita terakhir di jembatan dan kita bisa lihat itu di kolong jembatan banyak banget sampah juga lumpur. Tapi nggak tahu deh nih bakal kekeruk atau enggak. Bisa lewat Ya, Pak? pohon mangga lagi. Oh, terbuka. Awas. Ya, Ini pohon mangga golek. Nah, Tarik ini masih B. pohon mangga. Ya. Jadi terang teman-teman. Pohon mangganya. Dekat ya. Kita terang dulu. Ini melewati Wah, kasur siapa nih? Woi, kasur siapa itu? Woi, kasur siapa nih, Be? Ini kasur siapa nih? Tarik.
Oke teman-teman, nih kita bisa lihat tadi lumpur yang udah dikeruk dari Kali Karang Satria udah dijejerin di seberang tuh. Visual dari sini lebih jelas ya, karena matahari persis di depannya, nggak backlight. Dan tadi posisi saya di sini nih. Nah, ini posisi saya di situ tuh. Woi, apa nih? Be. Ini kita lihat, ini bisa jadi jubahnya kolong wewe. Wah. Terpal sarung mobil ya. Ada terpal sarung mobil, berarti yang punya mobil nih yang buang. Udah nggak salah lagi. Iya. Siapa tuh Bang Sik? Hah? Siapa tuh? Yang punya mobil. Ya kan banyak. Ya pokoknya yang ngaku aja deh. Berarti Woi, nggak punya. Berarti bukan. Oh, ini jubahnya kecilan. Itu jubahnya kolong wewe. Kolong wewe. Oke, tarik lagi, Be. Masukin Be, perlahan-lahan Be. Be, masukin. Oh, iya tadi. Tarik. Wow, semuanya serba bahan, teman-teman. Kita ada di atas long arm tangan ekskavator ya. Woi, lumpurnya lumpur. Maju kembali ini ekskavator, teman-teman. Maju lagi. Oke, teman-teman, saya spill sedikit-sedikit. Ini bekas kantin sekolah, school canteen, tulisan bahasa Inggrisnya. Yang dieksekusinya bukan mungkin ya, besok ini akan dieksekusi. Sementara hanya sebelah sini nih, karena persis dari bibir kali itu 5 meter. Nah, arahan sini nih yang bakalan kena eksekusi sama ekskavator. Oke, saya samperin, saya deketin, kita lihat. Ini yang udah dibongkar, batas dari yang bakalan kena bongkaran dari bangunan liar alias yang ada di pinggir aliran kali, teman-teman. Nah, ini udah dibelah ya. Jadi batas ini yang bakalan dibongkar besok hari Jumat. Tetapi biar bagaimana juga bakalan merembet ya. Karena yang dibongkarnya itu di pinggir, pasti juga bakalan kena merembet dari pinggiran bangunan yang udah ada di sini. Jadi ini dibongkarnya besok nih. Ini dibongkar. Kantin sekolah. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, kita lihat pohon kelapa rubuh, teman-teman. Akhirnya pohon kelapa dipatahin sama Babe Ramli. Dan pohon kelapa jadi tiduran sekarang, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat untuk hari ini masing ada satu bangunan lagi
nggak semua ya, masih ada satu bangunan lagi, bangunan kecil nih. Nah, yang ini nih yang akan dieksekusi sama ekskavator yang warna kuning. Kita lihat dan kita tunggu teman-teman. Oke, bisa kita lihat dan kita coba melihat dari jarak agak sedikit dekat. Oke teman-teman Bang Sigit channel yang ada di mana aja, semoga pokoknya selalu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan gak ada kekurangan satu apapun, dimurahin rezekinya dan diselamatin semua segala perjalanannya. Sampai di sini dulu ya, besok dan kita sambung lagi dengan video-video yang berikutnya di detik-detik terakhir normalisasi aliran Kali Karangsatria. Tinggal ada beberapa bangunan lagi yang mau dibongkar dan kita lanjutin berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.